Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Fadli dalam pelajaran SKI. Semoga anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pelajaran yang kedua ini, kita akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang kita bahas ada 3 poin. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam atau sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang A, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Hai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami Allah mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah syahidan, artinya menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk menjadi saksi bagi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir kelak. Yang kedua, mubasysyiran atau pemberi kabar gembira. Kabar gembira ini ditujukan kepada umat yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surganya Allah apabila mau menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang ketiga adalah nadhiran atau pemberi peringatan. Peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka apabila mereka tidak mau menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang keempat adalah da'iyan ilallah atau penyeru agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ditugaskan Allah untuk menyeru umatnya agar mau memeluk agama Islam. Yang kelima adalah sirajan muniron, cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan Allah untuk menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam, sehingga dengan ajaran Islam inilah Nabi Muhammad SAW dapat mengubah kehidupan seseorang yang mana belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah, yang mana mereka tidak tahu mana yang haram dan mengetahui mana yang haram, bisa mengetahui mana yang halal mana yang haram. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus Nabi lagi. Dengan demikian, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW berlaku hingga akhir zaman serta untuk semua umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana
yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan demikian, tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW merupakan tugas yang berat. Nabi Muhammad SAW mengerjakan tugas tersebut dengan kesabaran, dengan keteguhan, kesungguhan, dan ketabahan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho serta kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW, hingga dakwah beliau betul-betul tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi sampai seluruh dunia hingga saat ini, dan bahkan hingga sampai akhir zaman. Kemudian yang B, tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sifat mulia Nabi Muhammad SAW ini terdapat ada 4. Di antaranya adalah yang pertama sidik. Apa itu sidik? Sidik adalah jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ini Nabi Muhammad SAW ini selama hidupnya tidak ada sedikit pun kebohongan yang ada pada dirinya. Setiap ucapan dan perbuatannya selalu jujur dan benar, sehingga mustahil bersifat khizib atau yang artinya berdusta. Kemudian yang kedua, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam penyampaian yang dilakukan Rasulullah SAW ini dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga apabila orang mendengarnya itu bisa menerima dengan baik. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu amanah atau terpercaya. Setiap nabi dan rasul selalu menjaga setiap amanah yang diberikan kepadanya. Masih ingat siapakah yang memberi gelar Al-Amin? Yang memberi gelar Al-Amin adalah orang-orang Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy ketika memiliki sesuatu barang yang berharga, mereka menitipkan barangnya tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu yakin bahwa dengan bersama Nabi Muhammad SAW barang mereka pasti akan aman. Meskipun mereka menyakiti Nabi Muhammad, melukai Nabi Muhammad, tetapi barang mereka tetap aman bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, ya, atas perintah Allah, ya, Nabi Muhammad SAW ini menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib supaya barang-barang titipan milik masyarakat Quraisy itu untuk dikembalikan. Maka mustahil Nabi Muhammad itu bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Semua nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan semua permasalahan umatnya. Oleh karena itu mereka diberi sifat fatonah agar mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka dari itu seorang tugas nabi dan rasul itu mustahil bersifat baladah atau bodoh. Selanjutnya, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh semesta alam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk umat manusia saja, tetapi beliau diutus juga untuk seluruh makhluk, seluruh alam semesta. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat mulia.
yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Nah, suatu hari Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah ini adalah Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad memiliki sosial yang sangat tinggi, baik terhadap sesama maupun terhadap alam sekitar. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama, contohnya Nabi Muhammad SAW memerdekakan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar, yaitu ketika perang Mu'tah, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada pasukan muslimin bahwa jangan sekali-kali kalian membunuh wanita, membunuh anak kecil, membunuh orang tua renta, dan janganlah kalian menghancurkan rumah-rumah, serta janganlah kalian menebang pohon. Nah, dalam hikmah yang dapat kita ambil dari materi ini adalah akhlak sangatlah penting bagi kehidupan kita, dan Nabi Muhammad SAW adalah cermin dalam kehidupan kita. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq, sesungguhnya aku Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak atau budi pekerti, kepribadian yang baik, Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah kehidupan masyarakat Quraisy yang sangat gelap, penuh kebencian, menjadi kehidupan yang terang benderang, menjadi kehidupan yang penuh kedamaian dengan penuh kasih sayang. Sama halnya jika kita memiliki kepribadian yang baik, dimanapun berada kita akan diterima, dan justru yang ada adalah kerinduan, kangen, kita akan dicari ketika kita tidak lagi bersama mereka. Nah, untuk itu mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya akhlak kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Karena untuk memupuk atau memiliki akhlak yang baik ini butuh perjuangan. Yang paling mudah itu adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita berkumpul dengan teman-teman yang baik. Dengan begitu kita akan ikut tertular baiknya juga. Maka baik tidaknya kita itu tergantung dengan siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka insya Allah kita akan ikut jadi baik. Tetapi kalau kita sampai salah mencari teman, meskipun kita baik, lama-lama kita pasti akan ikut tidak baik. Mungkin untuk materi kita saat ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, Pak Fadli mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.